Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu pada muatan bahasa Indonesia di tema baru yaitu tema 4, berbagai pekerjaan di subtema 1. Sebelum mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nilai keislaman pada hari ini adalah pesan untuk rajin bekerja. Seperti hadis yang berbunyi, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah menonton video pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan kamu dapat memberikan pendapatmu tentang sikap tokoh dalam cerita dan juga menentukan unsur penting dalam cerita. Apakah kalian suka membaca buku? Buku adalah jendela ilmu. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula yang kamu ketahui. Apakah kamu tahu? Buku memiliki berbagai macam jenis. Salah satu contoh buku ialah buku karya sastra. Karya sastra yang dipelajari di kelas 4 ada cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata dan puisi. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut dengan ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya, yang pertama, data buku. Data buku mencakup judul, nama penulis, nama penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Sekarang mari kita buka buku tema 4 di halaman 24. Di sana ada teks cerita fiksi berupa fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Nah, setelah selesai membaca, Ibu mau bertanya, siapa saja tokoh dalam cerita Semut dan Belalang? Semut dan belalang, Bu. Betul sekali. Menurut kamu bagaimana sikap tokoh dalam cerita tersebut? Menurut saya, sikap semut dapat kita tiru karena dia memiliki sifat yang rajin. Lalu bagaimana pendapatmu tentang sikap tokoh belalang? Kalau belalang, menurut saya tidak kita tiru karena dia memiliki sifat pemalas. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah bisa memberikan pendapat tentang tokoh pada cerita Semut dan Belalang. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu, atau tokoh pendukung. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu cerita. Sedangkan tokoh pembantu atau tokoh pendukung berperan untuk mendukung tokoh utama. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa tokoh adalah salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur penting dalam cerita. Unsur dalam cerita yang akan kita pelajari adalah judul, penokohan yang mencakup nama tokoh dan juga sifat, kemudian latar mencakup waktu dan tempat, alur atau jalan cerita, dan yang terakhir adalah pesan moral atau amanat.
Sekarang kita coba menentukan unsur penting dalam cerita Semut dan Belalang. Yang pertama, judul. Judul sudah jelas ya, Semut dan Belalang. Selanjutnya adalah penokohan. Untuk penokohan, sebutkan nama tokoh dan juga sifatnya. Untuk sifat tokoh, hindari kata baik dan tidak baik ya, karena kata baik itu terlalu umum. Sifat semut adalah rajin. Sifat belalang adalah pemalas. Kalimat yang menunjukkan sifat tokoh pada cerita ada di paragraf 3 dan juga paragraf 4. Berikut ini Ibu tampilkan di layar ya. Sekarang perhatikan panah pada layar. Panah tersebut menunjukkan sifat-sifat para tokoh. Selanjutnya adalah latar. Latar terbagi dua ya, yaitu latar waktu dan latar tempat. Jika pada cerita hanya diceritakan salah satu latar saja, maka sebutkan latar yang diceritakan. Namun, latar yang diceritakan pada cerita Semut dan Belalang ada diceritakan dua latar ya, ada latar tempat dan latar waktu. Berikutnya alur atau jalan cerita. Untuk alur, ceritakan inti atau bagian penting ceritanya saja. Dengan kata lain, buatlah rangkuman cerita. Ini adalah alur cerita Semut dan Belalang yang Ibu buat secara singkat. Unsur yang terakhir adalah pesan moral atau amanat. Setiap cerita memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Biasanya berisi kalimat nasihat. Berikut ini adalah amanat dari cerita Semut dan Belalang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang cara memberikan pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita dan juga menentukan judul, penokohan, latar, alur, dan juga pesan moral atau amanat. Sekarang silahkan buka classroom kalian. Di sana sudah Ibu bagikan tugas yang harus kalian kerjakan. Selain membaca buku pelajaran, buku pengetahuan, dan buku cerita, jangan lupa luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran ya. Untuk pelajaran pada hari ini cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa pada muatan bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.